Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran PPKN kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, kalian simak materi berikut ini. Materi selanjutnya tentang perkembangan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Pada periode ini menerapkan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer. Sistem pemerintahan presidensil diterapkan dari 18 Agustus hingga 14 November 1945. Selama 3 bulan tersebut, Presiden berperan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang dibantu oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian, Indonesia mengubah sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer pada 14 November 1945 hingga 27 Desember 1949. Selanjutnya periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada periode ini Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan dasar Konstitusi UUDS 1950. Pada masa ini Indonesia pernah diperintah oleh 7 kabinet berbeda. 1. Kabinet Nasir, 2. Kabinet Sukiman, 3. Kabinet Tuilopo, 4. Kabinet Ali 1, dan yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, 6. Kabinet Ali 2, 7. Kabinet Juanda. Penerapan sistem parlementer pada periode ini tidak dapat berjalan optimal karena adanya konflik politik antar partai yang saling menjatuhkan kabinet, sehingga program kerja kabinet tidak berjalan optimal. Periode 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966 yang biasa disebut dengan Orde Lama. Pada periode ini Indonesia menerapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Soekarno menerapkan konsep demokrasi terpimpin berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan TAP MPRS nomor 8 MPRS 1965. Isi Dekret Presiden yaitu 1. Menyelamatkan negara dari krisis berkepanjangan, 2. Memberikan pedoman yang jelas yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga merintis pembentukan lembaga tinggi negara yaitu MPRS dan DPAS. Periode 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998 biasa disebut Orde Baru. Pada periode ini Soeharto menerapkan sistem pemerintahan presidensil dengan konsep demokrasi Pancasila. Soeharto menerapkan sistem sentralistik dalam menjalankan pemerintahannya. Pada masa ini Indonesia memiliki prioritas utama untuk mencapai stabilitas ekonomi dan politik. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, rezim Soeharto melakukan beberapa penyimpangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian periode 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang atau yang biasa disebut dengan Orde Reformasi. Pada periode ini bangsa Indonesia berusaha menciptakan pemerintahan yang demokratis dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi pemerintahan. Amandemen UUD 1945 mencakup substansi restrukturisasi lembaga negara, pembatasan masa jabatan, dan jaminan penegakan HAM. Nah anak-anak, demikian penjelasan materi PPKN untuk hari ini. Jika ada yang belum kalian mengerti dan pahami, bisa bertanya lewat WA Group atau Japri. Tugas kalian hari ini mencatat materi yang baru saja disampaikan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.